Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Video kali ini adalah video kelanjutan kemarin yang membahas mengenai litosfer. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, pemanfaatan dan konservasi tanah, hingga lembaga-lembaga apa saja sih yang menyedia dan pengguna data geologi. Sebelum masuk ke pembahasan apa sih tujuan pembelajaran pada video ini, diharapkan setelah kalian mempelajari video ini, yang pertama kalian mampu nih mengidentifikasi tenaga eksogen dan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan, menjelaskan pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah, menjelaskan pemanfaatan dan konservasi tanah, hingga mampu nih mengidentifikasi lembaga-lembaga penyedia dan pengguna data geologi. Kemudian langsung kita bahas pembahasan yang pertama tentang tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi ya. Untuk tenaga eksogen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga adalah sedimentasi. Untuk pelapukan sendiri ini atau penamaan dari pelapukan, erosi maupun sedimentasi ini berdasarkan dengan faktor pembentukannya. Yang pertama adalah pelapukan mekanik, yang kedua adalah pelapukan kimia, yang ketiga adalah pelapukan organik. Kemudian erosi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah erosi air, erosi angin, erosi laut, dan yang keempat adalah erosi glasial. Untuk sedimentasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial, sedimentasi eolis, dan yang ketiga adalah sedimentasi marin. Dan kita akan membahas semua tenaga eksogen ini secara mendetail. Yuk langsung kita bahas. Yang pertama adalah tentang pelapukan. Jadi pelapukan ini adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan tahukah kalian bahwasanya pelapukan ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pelapukan mekanik, di mana pelapukan mekanik ini adalah perombakan batuan tetapi tidak mengubah unsur kimianya, dan faktor penyebabnya yaitu perubahan suhu, pembekuan air, dan pergerakan air. Kemudian pelapukan kimiawi ini adalah perombakan batuan karena terjadi proses oksidasi dan hidrasi. Dan pelapukan organik ini adalah perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Nah, kemudian kita akan membahas erosi batuan. Tahukah kalian bahwasanya erosi ini adalah proses pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Erosi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah erosi air, di mana semakin cepat air bergerak maka proses erosi juga semakin cepat. Di sini maksudnya erosi air ini adalah erosi yang disebabkan oleh air atau pergerakan air. Kemudian yang kedua adalah erosi angin atau erosi yang disebabkan oleh angin. Dan biasanya erosi ini terdapat di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. Kemudian yang ketiga ini adalah erosi laut. Erosi ini disebabkan oleh gelombang laut yang mampu nih mengikis batuan yang dikenal dengan istilah abrasi. Yang keempat adalah erosi glasial, di mana erosi ini terjadi di daerah glacier atau di daerah dingin. Dan prosesnya ini terjadi karena terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui glacier. Kemudian kita akan membahas nih tentang sedimentasi. Bahwasanya sedimentasi ini adalah proses pengendapan partikel-partikel batuan. Kemudian sedimentasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial, di mana pengendapan material-material yang terangkut air di sepanjang aliran sungai. Jadi fluvial itu adalah sedimentasi yang terdapat di aliran sungai. Kemudian yang kedua adalah eolis. Eolis ini adalah pengendapan material-material yang dibawa oleh angin, biasanya terjadi di daerah gurun. Fluvial sungai, eolis adalah angin. Yang ketiga adalah marin. Marin ini adalah pengendapan hasil material yang berasal dari sepanjang pantai atau material abrasi di sepanjang pantai. Jadi cukup diingat ya, fluvial sungai, eolis angin, dan marin laut atau pantai. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Tahukah kalian bahwasanya tanah adalah suatu benda alam yang tersusun dari mineral, organik, cairan, dan gas yang menempati ruangan daratan.
Kemudian kita akan membahas nih mengenai apa sih faktor pembentuk tanah. Jadi ada beberapa faktor nih kenapa kok bisa tanah itu terbentuk. Yang pertama adalah iklim. Jadi perubahan iklim ini sangat berpengaruh loh, bahwasanya perubahan suhu saat siang dan malam hari serta hujan yang tinggi mempercepat kerapuhan batuan. Jadi perubahan suhu ini sangat berpengaruh terhadap proses kerapuhan batuan karena asal mula tanah itu berasal dari batu. Kemudian yang kedua adalah organisme, di mana organisme yang hidup di dalam tanah beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat nih menghancurkan batuan. Kemudian yang ketiga adalah bahan induk. Jadi bahan induk itu adalah batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Kemudian selanjutnya adalah topografi, di mana topografi ini adalah bentuk permukaan bumi yang mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah. Dan yang terakhir adalah waktu. Kenapa waktu? Karena durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk mempengaruhi proses pembentukan tanah. Dan kemudian kita akan membahas nih tentang karakteristik tanah. Yang pertama adalah keasaman tanah, di mana tanah yang asam adalah tanah yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan tanah yang memiliki pH lebih dari 7 itu bersifat basa. Kemudian yang kedua adalah warna tanah. Semakin gelap warna tanah, maka tingkat kesuburan tanahnya semakin tinggi. Yang ketiga adalah tekstur tanah. Bahwasanya tekstur tanah itu dibagi menjadi 3. Ada pasir, debu, dan liat. Kemudian yang keempat adalah struktur tanah, di mana ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat ini dapat membentuk gumpalan. Yang kelima adalah permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah ini berhubungan nih dengan kemampuan tanah untuk menyerap air. Kemudian yang keenam ini adalah konsistensi tanah, di mana konsistensi tanah itu dibagi menjadi beberapa, seperti tanah gambut, tanah teguh, tanah lunak, dan tanah keras. Dan kemudian kita akan membahas mengenai horizon tanah atau lapisan-lapisan tanah. Jadi tanah ini memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang pertama disebut dengan horizon O, tanah organik. Kemudian di bawahnya adalah horizon A, di mana memiliki tanah humus. Di bawahnya lagi adalah horizon E, di mana horizon E ini adalah lapisan eluvial atau pencucian tanah. Kemudian horizon B. Horizon B ini adalah lapisan iluvasi atau penumpukan. Kemudian di bawahnya lagi adalah horizon C, bahan induk, dan yang terakhir adalah horizon D atau R atau bedrock. Ini adalah batuan induk. Dan dapat kalian lihat bahwasanya semakin ke bawah, ini warnanya semakin terang. Jadi, tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang baik itu dimulai dari horizon O hingga ke horizon A. Kemudian kita akan membahas nih jenis tanah dan persebarannya. Yang pertama adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini adalah tanah hasil pelapukan material padat yang dikeluarkan gunung berapi, memiliki sifat subur dan tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Kemudian yang kedua adalah tanah aluvial. Tanah ini adalah tanah hasil endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Umumnya tanah ini bersifat subur dan tersebar hampir nih di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tanah kapur. Tanah ini adalah tanah hasil pelapukan batu kapur bersifat kurang subur karena miskin unsur hara. Terdapat di pegunungan kapur seperti Pegunungan Kidul, Jawa Tengah. Dan selanjutnya kita akan membahas nih tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Tahukah kalian bahwasanya tanah ini memiliki banyak manfaat? Tahukah kalian bahwasanya tanah ini memiliki beberapa manfaat? Yang pertama adalah media untuk menanam tumbuhan, membangun bangunan seperti rumah, tempat aktivitas makhluk hidup, untuk bahan baku sebuah produk, tempat bahan mineral dan bahan tambang berada, menyerap air hujan, hingga menyimpan cadangan air bersih. Sangat bermanfaat sekali ya tanah ya bagi kehidupan, Masya Allah sekali. Kemudian kita akan membahas nih tentang kerusakan tanah. Kerusakan tanah atau disebut dengan degradasi tanah. Degradasi tanah ini adalah berkurangnya kapasitas tanah untuk menyediakan barang
jasa, ekosistem, serta menjamin fungsinya secara signifikan. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan degradasi tanah. Di antaranya seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, penambangan hutan secara berlebihan, hingga penambangan bahan mineral yang berlebihan. Kemudian kita akan membahas nih tentang konservasi tanah. Kalau tadi tentang kerusakan, kita akan membahas konservasi. Bahwasanya konservasi tanah adalah upaya melindungi dan memelihara tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberikan solusi masalah kerusakan tanah. Tahukah kalian bahwasanya konservasi tanah dibagi menjadi 3? Yang pertama adalah metode vegetatif, yang kedua metode kimia, dan yang ketiga adalah metode mekanik. Di mana metode vegetatif dibagi menjadi reboisasi, contour strip cropping, crop rotation. Kemudian untuk metode mekanik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah contour plowing, guludan, terasering, dan drainase dan irigasi. Yang pertama kita membahas dulu nih tentang metode vegetatif. Metode vegetatif adalah menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan, seperti reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian contour strip cropping atau bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dalam setiap strip yang diselang-seling menuruni garis kontur. Dan yang ketiga adalah crop rotation atau upaya menanam jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Jadi cukup jelas ya perbedaannya. Yang ini reboisasi adalah penanaman kembali, contour strip cropping ini adalah berselang-seling, dan crop rotation ini adalah bergantian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis konservasi tanah. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai konservasi tanah selanjutnya yang bersifat metode kimia. Bahwasanya metode kimia adalah upaya konservasi tanah yang memanfaatkan bahan kimia sebagai pencegahan dan penanggulangan erosi tanah serta menstabilkan tanah. Dan pemberian bahan kimia ini memiliki tujuan untuk membuat tekstur tanah solid agar tanah akan mengalami resistensi terhadap erosi. Kemudian kita akan membahas mengenai metode vegetatif. Ada yang namanya contour plowing. Contour plowing ini adalah kegiatan atau membajak tanah searah garis kontur sehingga membentuk alur-alur horizontal, sedangkan guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau memotong lereng untuk menahan erosi. Kemudian terasering ini adalah menanam tanaman dengan sistem teras-teras di daerah berlereng. Kemudian kita akan membahas nih lembaga penyedia dan pengguna data geologi. Dan tahukah kalian bahwasanya data geologi ini memiliki banyak manfaatnya dan dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga nasional, antara lain seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Beberapa lembaga penyedia data geologi yaitu LAPAN, BIG, Bappenas, dan Kementerian ESDM. Dan itu tadi pembahasan kita mengenai tenaga eksogen, tanah, pembentukan tanah, konservasi tanah, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.